Sadar nafas syukur itu adalah kuncinya untuk semua orang yang sedang terpuruk. Nggak hanya seseorang yang mengalami kesulitan tidur, tapi seseorang yang putus asa, seseorang yang mau bunuh diri, Mas, atau seseorang yang udah mentok terhadap sesuatu, ketakutan, kebingungan, kemarahan, marah yang wah pada titik puncak, itu memang cara mengcooling down-kannya atau memulai perbaikan langkah awalnya itu dengan sadar nafas syukur atau melambatkan nafas. Saya langsung menuju siapa dulu ini Teh? Aku nunggu instruksi Teh Febi aja deh. Pak Sumario. Oke, Pak Sumario ya. Ya. Bentar. Pak Sumario. Saya tadi udah dapat bocoran ya. Pak Sumario ini kalau nggak salah dari Malang. Ya. Itu batch 12. Sebelumnya mengikuti kelas Badan Revolution tuh menderita anxiety, minum obat antidepresi dan obat tidur. Nah, nggak tahu nanti apa yang beliau praktikan, ya. Terus kemudian hasilnya bagaimana? Pak Sumario mungkin bisa memberikan testimoninya pada kesempatan kali ini. Monggo Pak Sumario. Silakan, Baik, Mas Pak. Indra. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali koreksi, saya bukan dari Malang, Mas Indra. Oh, sorry. Saya dari Blitar, Mas Indra. Oh, dari Blitar. Beda ini ya, beda dikit ya Pak ya. Dekat. Tangga dengan Mbak Devi. Oke, siap. Kirain dari Malang, Pak. Iya, dari Blitar. Ya, lanjut. Bisa dilanjut, Mas Indra? Silakan. Iya, Mas Indra. Saya sebelum ikut Abandon Revolution itu, saya mengalami kecemasan. Sebenarnya penyebabnya sangat sepele banget. Mungkin bisa saya ceritakan ya, Mas Indra ya? Oh, boleh Pak, boleh. Ya, saya mengalami gatal gitu, terus kok lama nggak sembuh gitu. Terus saya bilang di tempat kerja itu, saya gatal kok nggak sembuh. Ada teman yang bilang gini, jangan-jangan nanti ada gangguan ginjal Pak Mario. Nah ketika itu saya drop banget, jatuh banget gitu. Jadi saya drop, kemudian cuma saya pikir gitu. Terus akhirnya lama-lama saya mengalami kecemasan, mengalami sulit tidur. Itu saya diamkan itu sampai 3 bulan, terus akhirnya keponakan kan ada yang kerja di rumah sakit dokter SK Tulungagung gitu, terus bilang kalau nggak diperiksakan cuma dipikir aja menjadi beban gitu. Akhirnya saya diajak periksa gitu, akhirnya saya mau, kemudian di lab lengkap di rumah sakit dokter SK Tulungagung ternyata normal semuanya. Namun karena sudah saya tahan untuk kecemasan itu selama 3 bulan, kayaknya itu mengendap, Mas Indra. Iya Pak. Walaupun sudah dinyatakan karena normal semua, saat itu sebenarnya saya sudah kayaknya plong gitu, tapi kenyataannya nggak bisa tidur lama gitu. Akhirnya karena nggak bisa tidur, terus ada yang menyarankan saya ke psikiater. Akhirnya juga saya ke psikiater, kemudian diagnosanya adalah anxiety disorder. Kemudian dikasih obat. Dikasih obat itu awal-awalnya juga akhirnya bisa tidur itu, tapi tidurnya itu kayaknya tidur yang tidak alami. Jadi rasanya nggak enak itu. Akhirnya saya terus minum obat sampai bertahun-tahun, Mas Indra. Oke. Kemudian akhirnya saya sering buka YouTube itu ketemu Ngaji Roso. Ngaji Roso di awal-awalnya itu saya belum ketemu dengan Teh Febi, tapi kalau tidak salah Pak Wayan. Terus kemudian saya sering-sering buka YouTube itu, akhirnya ada nama Teh Febi muncul di YouTube itu. Kemudian saya kalau tidak salah mendekati bulan puasa, itu bulan puasa yang tahun kemarin itu. Terus akhirnya waktu itu daftar, kemudian kalau tidak salah bisa ikut kelasnya itu setelah hari raya kalau tidak salah. Kemudian setelah mengikuti Abandon Revolution itu, kemudian apa yang disampaikan oleh Teh Febi itu saya lakukan. Terutama yang paling sering saya lakukan atau istiqomah saya lakukan itu adalah sadar nafas syukur. Terutama setiap sholat fardu. Jadi setiap sholat fardu selesai, setelah zikir, setelah doa, baru melakukan sadar nafas syukur.
Terus yang saya lakukan napas sadar syukur itu saya melambatkan napas. Jadi tarik pelan, keluar pelan. Itu lama-lama menjadi enak gitu, kayak relaksasi gitu. Akhirnya saya kan masih berobat terus, masih berobat. Terus kemudian juga dikurangi gitu. Kemudian oleh dokter kok nggak dihentikan, saya minta berhenti, masih tetap suruh kontrol gitu. Terus akhirnya saya sudah merasa enak, sudah bisa merasa bahagia, bisa ketawa dengan teman-teman, dengan anak-anak. Terus akhirnya saya berhenti sendiri, tidak berobat. Ternyata awal-awalnya kayaknya mengalami sakau, jadi kayak ketagihan obat itu, Mas Indra. Oke. Terus akhirnya tetap saya tidak kontrol, terus kemudian berhenti. Alhamdulillah lama-lama menjadi enak. Kemudian keluhan-keluhan yang kayak datangnya keringat dingin, kemudian demam, itu malah semakin hilang. Jadi kayaknya sakau itu semakin lama semakin hilang. Akhirnya sampai sekarang itu alhamdulillah sudah menjadi enak banget gitu Mas Indra. Jadi saya bisa bekerja dengan baik, kemudian bisa bersosialisasi sama tetangga dengan baik, hubungan kepada keluarga juga semakin baik, dan yang paling penting saya bisa bahagia dan bisa lebih sabar dibandingkan sebelum ikut kelas Abandon Revolution. Jadi dulu ketika saya belum mengalami anxiety disorder itu, walaupun belum mengalami itu, saya tipenya agak temperamen, Mas Indra, agak emosian gitu. Setelah mengikuti Abandon Revolution itu, ketika saya kan guru, Mas Indra. Pak. Menghadapi anak-anak yang bandel itu, saya bisa lebih menerima kepada anak-anak itu, karena namanya anak-anak kan mungkin juga masih labil gitu, mungkin secara fisikal masih labil. Saya lebih bisa menerima, kemudian bisa mendekati dari hati ke hati itu, akhirnya anak lebih bisa manut gitu, Mas Indra. Jadi yang paling utama saya bisa bahagia, Mas Indra, bisa tidur tanpa obat. Terus kan mati, Mas Indra. Ketika saya katakanlah malam itu kan kalau mau tidur, saya akan melakukan sadar napas syukur itu. Iya. Kemudian mengingat-ingat orang yang mau saya maafkan itu malah tertidur duluan. Oke. Malah artinya gimana ya? Saya ya itu tadi karena pagi gitu mau doakan 10 orang itu masih dapat 3 orang, kayaknya sudah ngantuk gitu. Lupa gitu yang mau saya doakan siapa gitu, Mas Indra. Iya, Pak Sumaryo. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi sebuah cerita yang sangat keren. Iya, Mas Indra. Tidak sedikit penceramah atau tokoh-tokoh agama kan bilang ya, Iya, Mas Indra. kita jangan marah, kita harus sabar gitu. Tapi itu kayak semacam himbauan-himbauan klise gitu, tanpa Iya, kemudian memberikan konkretnya seperti apa tuh, biar nggak marah-marah, biar nggak reaktif, itu konkretnya seperti apa gitu. Nah, tadi sama Pak Sumaryo udah dijelaskan, saya mempraktikkan memperlambat nafas, tarik ya, keluar. Itu konkret sih ya, itu langkah konkret dan hasilnya bisa dirasakan, dan itu bisa menjadi tabungan jariah juga buat Pak Sumaryo karena sudah membagikan kisahnya, dan mudah-mudahan nanti teman-teman yang mengalami kasus yang sama bisa terinspirasi, tergerakkan untuk mencoba hal yang sama seperti yang dilakukan Pak Sumaryo. Sekali lagi selamat menempuh hidup yang baru Pak Sumaryo ya. Selamat lahir kembali, makin sukses, makin bahagia. Nah, kita akan coba elaborasi pengalaman dari Pak Sumaryo ini. Bagaimana TVB melihat ini sebagai sesuatu hal yang mungkin akan banyak ditiru, di copy paste oleh sahabat-sahabat yang lainnya dari Pak Sumaryo. Monggo Teh. Ya, Mas Hendra, betul sekali. Sadar nafas syukur itu adalah kuncinya untuk semua orang yang sedang terpuruk. Nggak hanya seseorang yang mengalami kesulitan tidur, tapi seseorang yang putus asa, seseorang yang mau bunuh diri, Mas, atau seseorang yang udah mentok terhadap sesuatu, ketakutan, kebingungan, kemarahan, marah yang pada titik puncak. Itu memang cara meng-cooling down-kannya atau memulai perbaikan langkah awalnya itu dengan sadar nafas syukur atau melambatkan nafas. Pada saat kita marah kan nafas kita kan terengang-engang ya, gitu kan, emosi kan. Nah, dengan kita sadar nafas syukur, kita menyadari nafas, tarik nafas masuk, tahan sebentar lalu keluarin lewat mulut atau lewat hidung juga boleh. Gitu. Biasanya sih kalau sadar nafas syukurnya Ibnu Sina gitu ya, dokter terbaiknya umat Islam gitu, itu 4-2-6. Jadi tarik nafasnya 4 ketukan, tahan 2, dibuangnya 6. Atau kalau nggak pakai angka juga nggak apa-apa, melambatkan aja, tarikan nafas masuk dan hembusan nafas keluar. Nah, kenapa itu menolong di Pak Sumaryo? Karena gini, pada saat
Pak Sunario melakukan sadar nafas syukur, Pak Sunarionya udah punya keilmuannya, Mas. Oh, iya, iya. Bahwa bab 1 itu materi teori bab 1, prakteknya itu sadar nafas syukur gitu. Di materi bab 1 itu kan esensinya kamu siapa. Di materi bab 1 diceritakan bahwa ketika kita sadar nafas syukur, di titik itu kita menyadari bahwa kita terkoneksi, kita terhubung dengan energi tanpa batas, dengan energi kecerdasan tanpa batas, dengan energi kesehatan tanpa batas, dengan energi cinta tanpa batas. Otomatis ketika kita napasnya pakai kesadaran, beda. Pak Sunario pada saat bernapasnya pakai sadar nafas syukur, dia pasti ingat materi bab 1. Ada yang tanpa batas di dalam diriku. Nah, kesadaran itulah, koneksi itulah, kalau kata Bluetooth itu ya, connection, atau kata wifi yang nyari hotspot itu terkoneksi gitu. Di titik kita terkoneksi dengan nafas yang tanpa batas di dalam dan di luar kita, itu otomatis, Mas, cinta tanpa batasnya itu terhubung. Lalu pada saat kita bernafas, lalu tarik nafas keluar, otomatis judulnya tarik nafas masuk, energi tanpa batas, cinta tanpa batas itu masuk ke 40 triliun sel tubuh kita, memberikan cinta, memberikan hormon endorfin, memberikan imun sistem. Pemahaman sadar nafas syukuri jadi kayak gitu. Jadi bernapasnya udah jadi memberikan vitamin ke seluruh sel. Oke. Memberikan Iya. rasa relax gitu. Jadi diawali dengan itu, apalagi tadi ditambah sama sending love. Wah, udah. Cinta itu melarutkan segalanya, Mas. Langsung melarutkan sakit. Kombinasi sangat powerful untuk menjadi Perfect. dan mungkin ya supaya teman-teman juga bisa merasakan bagaimana kemudian pendalaman materi di Urban Revolution. Sekarang udah tanggal 8 ya, Mbak ya? Ya. 7 ya. 1 minggu lagi pendaftaran batch 19 akan ditutup ya, teman-teman. Jadi silakan buat sahabat semuanya yang ingin terkoneksi menjadi bagian dari keluarga besar Badan Revolution ya Teh ya. Dan nanti bisa join acara batch 19. Dan juga reuni akbar kita ya, yang di Bali sama Pak Wayan sama Gus Teja, tentu sama Teh Feby. Nanti silakan, masih ada banyak seat tersedia untuk yang reuni. Paginya kita ada kelas offline, dan jangan lupa tanggal 13 Oktober kita ada kelas Quantum Love buat sahabat semuanya yang ingin mendapatkan pasangan, yang anak-anaknya ingin dapat pasangan gitu ya. Oke, menarik sekali Teh, pembukaan yang sangat paripurna dari Pak Sumario. Dari Blitar beliau. Kita doakan mudah-mudahan Pak Guru kita ini tetap sehat ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa kepangge offline maling ya Pak Sumario ya, kita bisa bertemu lagi, dapat saudara baru di Blitar. Terima kasih berkat Badan Revolution tuh aku ketemu keluarga banyak banget ya Allah, syukur luar biasa tiada terkira. So, yang kedua teman-teman, ini yang bikin heboh kemarin tanggal reuni di Jogja ya. Itu bawa peserta lumayan banyak tuh, namanya Bu Madari. Yang mana sih Bu Madari? Datang nggak sih? Bu Madari mana? Ada nggak ini Bu Madari? Nggak ada ya? Oke, belum hadir ya. Kita langsung ke mana nih Teh? Ke Mbak Ayu. Mbak Ayu. Yes, Halo Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oke, bentar. Hai Mbak Ayu. Mbak Ayu boleh open mic saya? Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pengen peluk, deg-degan. Peluk virtual deh. Iya Mbak Ayu. Saya dari mana ya Teh? Mbak Ayu pada saat sebelum belajar Abundant Revolution itu kan banyak cerita sesuatu tuh ya. Pernah looping tentang ditipu dan lain-lain, terus ada sesuatu yang juga emosional tak terkendali. Mungkin bisa diawali dari cerita sebelum belajar di Abundant Revolution. Terus Pertama saya ya ketemu YouTube itu, saya emang pertama kali emang nyari-nyari gitu pas di ngaji Roso. Emang sering ngeliat Teteh, tapi pas bulan Juli itu emang saya nggak ada uang buat ikut kelas. Akhirnya saya, ya Allah mudahin gitu biar ikut kelas gitu. Akhirnya alhamdulillah saya ikut kelas Teteh. Pas ikut kelas Teteh masuk, ya segala macam Teh udah di otak udah semrungsung semua, ditipu berulang.
dari mulai cupir, di proyek, di travel, semua ada teteh tuh. Perasaan tuh hancur tuh. Gini-gini aja, hidup bolak-balik gini, ini gimana gitu. Udah nggak jelas tuh teh. Maunya gimana ya Allah gitu. Kadang suka ngedon juga gitu. Pas di hari keempat, saya ada nomornya Mbak Juju itu, akhirnya dimasukin grup sama Mbak Juju tuh. Akhirnya dimasukin grup. Terus tapi saya praktek terus teh, yang teteh kasih tuh daily rutin 30 hari tuh. Dari mulai di pertama itu. Tapi yang 3.500 itu, yang money itu saya jarang sampai 3.500 tuh teh. Yang terutama saya jaga banget itu sadar nafas syukur sama sending love. Quantum Jam saya nggak mikir teh. Oke. Quantum Jam. Pokoknya saya tiap hari itu, terus saya menjaga untuk 1 jam sekali itu saya bersyukur aja. Saya bersyukur tiap 1 jam sekali saya bersyukur. Terus saya menjaga jam ini binatang mana yang mau dibantu, siapa yang mau dikasih senyum sama saya. Pokoknya itu sending love apa aja yang saya kerjain. Pokoknya 1 jam. Kalau untuk 1 hari mungkin saya susah ya untuk sending love ke orang-orang. Pokoknya 1 jam. Saya keluar ngelihat tukang itu, saya pernah di YouTube begitu. Jadi saya sending lovein orang itu yang lagi jualan es tebu ke apa ke. Pokoknya saya sending love aja udah kerjaannya. Habis itu tapi saya pas ikut rilis saya nangis sama Mbak Juju. Tapi saya nggak bisa, pas teteh yang praktek disuruh itu saya nggak bisa nalar di pikiran gitu teh. Makanya saya nelfon Mbak Juju, kata Mbak Juju, Mbak Yu tulis aja, udah sebisanya ditulis apa gitu. Karena suami saya juga cuek teh ke saya. Ya. Untuk nafkah juga jarang, dia udah anak-anak ke pondok udah diituin ke pondok semua, ditransferin ke pondok semua. Untuk saya ya udah sekian aja, seada-adanya doang. Akhirnya saya tulis, rilis terus tiap hari tuh saya rilis. Untuk hari ke-5 apa ke-8 gitu saya lupa deh. Itu suami langsung transfer teh 2 juta. Alhamdulillah banget. Habis transfer 2 juta, saya ke Jakarta. Udah kamu ke Jakarta. Ke Jakarta. Tiap hari saya ditanyain mau makan apa, mau makan di mall mana. Ya Allah, ini seindah ini, ya Allah, hidup itu seindah ini, Masya Allah. Saya bilang, ya Allah. Habis itu pas saya pulang ke Cirebon, saya tuh sending love-nya Quantum Jam-nya bercandaan gitu teh. Kan saya emang yang sending love orang yang udah nipu saya itu hampir tiap hari kalau mau bangun tidur. Saya tiap bangun tidur itu saya sending love-in itu orang-orang yang nipu saya gitu. Udahlah, saya ikhlas, udah terserah itu mau gimana Allah aja, saya bilang gitu. Ikhlas. Makanya saya pas yang mobil itu saya mau jual aja, saya mau bayarin utangnya supir aja. Jadi dia biar gak punya utang ke saya. Kata ayahnya jangan, nanti dia pendapatannya dari mana kalau kita jual mobil yang pertama. Akhirnya pas habis rilis dapat transferan lagi dari supir itu, Bu, maaf saya mau berusaha untuk ngelunasin tapi ada uangnya segini, nanti saya cicil lagi separohnya ya. Ya Allah, Masya Allah di situ. Ya Allah, seindah ini hidup, ya Allah, kenapa saya kemarin kucing-kucing banget hidup sebelum ikut AB 17 saya bilang. Batch 17 ya teteh ya? Ya, B17 teh. Pas habis mobil itu kan saya cuma gini doang pas habis selesai sending love, biasalah ritual malam itu ya. Buku juga saya, buku itu saya catat-catat. Buku syukur. Ya, buku syukur ya, data Ya. data baru ya, menghilang dari data lama. Saya itu pas kayaknya hari ke-7 teh, saya cuma gini doang, enak ya kalau seandainya saya punya mobil putih sendiri, kemana-mana pergi diantar gitu. Udah, tapi saya enggak ngoyo, udah dilepasin. Pas hari ke-7 saya ditelepon, Ma itu mobilnya diambil ya, di Daihatsu katanya. Itu buat kamu kalau pergi kemana-mana biar gampang. Masya Allah, saya sujud syukur banget di situ. Saya nggak bisa berkata-kata teteh, beneran. Ya. Saya sampai merinding, saya bilang Mbak Juju, ya Allah ini saya sampai gemetar semua, ini begini, ini bener kah hidup saya begini, saya bilang gitu teh. Makanya saya kan anak saya lagi kelas 11 sekarang, saya ajarin terus, kan emang di pondok, kalau mau masuk universitas apa dari sekarang pokoknya harus itulah, pokoknya suruh praktekin itu, nanti pasti dapat insya Allah. Oh iya mah, insya Allah. Tapi pokoknya saya menjaganya itu teh, 1 hari itu saya mau apa untuk orang lain itu aja teh. Jadi saya juga nggak mikir-mikir nanti saya bakal dapet ini nih, saya bakal dapet ini, enggak teh, beneran. Saya pokoknya tadinya juga saya mageran teh, malas gerak. Cuman kalau di grup berkah itu kan kata Mbak Juju, ayo grounding gitu. Jadi saya semangat sendiri. Iya. Jadi disuruh Luar biasa. Berarti yang dipraktekin itu sadar nafas syukur, sending love, dan doakan sama 10 doa orang tiap hari. Kadang lebih teh doainnya, pokoknya sejam itu nggak tahu dah berapa yang didoain. Sama saya juga ada anak yatim kebetulan 7 sampai 8. Kalau itu emang udah biasa dari kapan gitu, udah agak lama.
Oh, tabungan semestanya ini. Iya, tabungan semestanya itu cuman ya itu udah lama. Jadi kita ada atau nggak ada ya kita pasti ngasih ke mereka gitu. Itu aja sih teh, Insya Allah. Tapi ya itu saya itu yang pertama sih cuman kayaknya yang saya pikir kayaknya ke trigger sama papa sama mama yang waktu kecil itu teh. Ya, Saya kebaca rilis itu. ya, rilisnya Iya, rilis masa kecil. iya betul teh. Jadi papa itu ninggalin mama nikah lagi gitu teh. Jadi sayanya kan kesel. Suami ada yang kesel saya itu ternyata ada di suami ke saya gitu. Saya pikir yang teteh bilang waktu itu juga teteh pernah bilang di YouTube begitu sih. Ya Allah kata saya tuh iya ini begini. Makanya saya pas kalau ada kejutan sesuatu, ya Allah ini hidup bener, ini indah banget hidup. Insya Allah. Saya tadinya kalau apa-apaan marah teh. Kalau kalau Lalu kalau sekarang mulai ngerti berarti semua kejadian itu asalnya dari mana? pokoknya pas udah jadi ketenangan gitu ya. Pokoknya saya nih kalau ibadah aja kewajiban. Tapi sekarang udah tahu. Pokoknya saya cinta, harus cinta. Jadi saya semangat kalau cinta sama Allah sama Rasulullah gitu. Kita mau bertemu dengannya juga semangat, nggak ulur-ulur gitu. Jadi di situ pokoknya kalau udah ketemu karena saya kan ini di itu teh di apa di print jadi tiap kadang kalau ini saya buka lagi buka lagi gitu Materinya di print. materinya di print daily rutinnya di print juga makanya saya kalau mau lagi itu lagi gitu Iya, ya Allah keren. banget Oh, Masya Allah. Oke, Terima menarik kasih. banget ya. Sesuatu Mbak banget. Mbak Ayu ini kalau nggak salah dari Cirebon, bener kah? Betul Batch Iya. 17 baru kemarin selesai dari rutinnya. 17 ya baru 30 hari. Dulunya kemrungsung, hidup nggak tentu arah gitu ya. Ditipu 80 juta, travel 100 juta, mobil digadikan sopir, emosian, suaminya Suami cuek, jarang dikasih uang. Nggak pernah dikasih uang bener. Dan alhamdulillah sekarang kita melunasi semuanya dengan praktik, dibantu juga sama alumni-alumni yang lain. Iya betul. Kita Mbak saling Ju, pokoknya itu Mbak Rosita. Kalau saya ngadunya Mbak Fiona, Mbak Ju di WA kalau apa ya udah sebenarnya. Saya pikir pas yang udah di mobil juga kan udah dapat berarti saya aman gitu lah teh. Nggak Iya. taunya emang tas itu kan harus diterima, susah diterima, senang diterima gitu. Kata Mbak Fi, Mbak Yu sabar. Iya bener ya, ya Allah Masya Allah, iya bener. Jangan maunya senang aja. Dualitas harus diterima. nanti pokoknya reuni di Bali tuh TVB harus kasih award ya buat temen-temen yang konsisten ngebantu yang lainnya gitu ya. Buat 3 princess itu Fiona, Mbak Mbak Rosita. Betul, Mbak Widya. Oke. Bagaimana TVB, apa yang bisa kita ambil ya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah hidupnya, transformasi kehidupannya Mbak Ayu ini? Gimana teh? Oh, Mas Hendra, apa yang terjadi sama Mbak Ayu ini hampir dialami oleh hampir 80% wanita Indonesia di luar sana. Rasa yang dicuekin suami, atau yang sesuatu yang dirasakan gak nyaman dalam hidupnya, gak hanya tentang cinta ya, tapi tentang hal-hal lain yang dia merasa bahwa kebahagiaan itu kayaknya kok jauh gitu. Wanita-wanita kebanyakan merasakan bahwa hidupnya tuh belum bahagia gitu. Ibu rumah tangga kurang lebih kayaknya curhatnya nggak jauh-jauh dari kayak gini nih. Ada utang, ditipu, hidup tertekan, pasangan nggak bikin nyaman, terus nggak cukup uang bulanan. Ini kayaknya hampir rata nih. Banyak sekali wanita Indonesia yang mungkin saat ini sedang menonton mengalami ini. Ini bisa dikatakan cerminan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tapi bagaimana pada akhirnya yang tidak menyenangkan ini menjadi membahagiakan? Itu pertanyaan utamanya. Gimana caranya dari realita yang tidak membahagiakan menjadi realita yang kita mau? Nah, ada sebuah langkah awal untuk membuat itu bisa terjadi dalam perubahan. Langkah awalnya adalah sebuah keputusan untuk memilih mau tetap hidup dalam realita kayak gini atau mau berubah menjadi bahagia dan menyenangkan. Nah itu. Kalau seandainya udah pilih, udah aku mau bahagia dan menyenangkan kayak Mbak Ayu gitu. Nah, ketika sudah memilih, semua pilihan itu ada konsekuensi ya, Mas? Benar nggak? Sebuah pilihan itu ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Berubah habit. Rubah kebiasaan. Mbak Ayu sudah merubah habit dia. Tadi disebutkan, aku mulai sadar nafas syukur. Tuh, diawali dari bersyukur, Mas.
Di dalam satu kitab dikatakan ketika kamu bersyukur pasti aku tambahkan. Awalnya dari situ aja dulu. Sadar nafas syukur kata Mbak Ayu. Terus aku lakukan juga teh sending love kata dia. Dia kirimin cinta ke banyak orang, dia doain. Bahkan ini aku lihat sih perubahan terbesarnya karena dia 1 jam sekali dia bersyukur, Mas. Oh, iya, Kan iya. kita punya alarm 1 jam sekali ya, Mas. Oke, Teh. Di daily rutin itu kan tim baik Mas Hendar ataupun asisten aku Indri itu ngirimin daily rutin sama ini. Kalau Indri ngirimin daily rutin ke yang private, kalau alarm 1 jam sekali juga dikirimin tuh ke teman-teman. Ketika 1 jam sekali alarm bunyi, itu judulnya Law of Assumption, hukum asumsi. Jadi pada saat dia bunyi, asumsikan, terima kasih ya Allah, goal aku udah terjadi, makasih aku udah sehat. Padahal belum, Mas. Tapi asumsikan bagus-bagus. Terima kasih semuanya udah berkelimpahan. Terima kasih segalanya udah ada dan tersedia. Nah kalau Mbak Ayu 1 jam sekali dia bersyukur. Dia balik lagi bersyukur. Jadi di sini memang kalau aku lihat polanya Mas Hendra, perubahan diawali dari berubahnya kebiasaan. Yang tadinya kemerungsung, kesel berubah jadi bersyukur. Yang tadinya marah-marah berubah jadi sending love. Orang yang bikin kesel yang tadinya Mbak Ayu marah, komplain, ini enggak, tak sending love-in aja orang itu gitu. Nah perubahan itulah yang akhirnya merubah slide kehidupan dia. Dari yang suaminya nggak perhatian, jadi ngasih mobil. Jadi yang tadinya tidak menyenangkan, jadi menyenangkan. Jadi yang tadinya ada orang-orang punya hutang susah bayar, ini malah pada bayar. Hutang-hutangnya pada dibayar. Daily rutin inilah yang merubah realita, Mas. Ketika getaran energi tubuhnya berubah dari yang lama, marah-marah, keselan, dan lain-lain, mudah ke-trigger, dan lain-lain, berubah dia. Awalnya dari sadar nafas syukur, sending love, dan arigato mani kan? Dijalanin nih arigato maninya nih. Setiap 1 hari dia ucapin terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ketika data barunya diisi sama sadar nafas syukur, bersyukur, diisi lagi sama sending love, ngirimin cinta ke banyak orang, doain 10 orang, diisi lagi terima kasih arigato mani. Data barunya udah terima kasih, bersyukur, sending love, terima kasih, bersyukur, sending love. Ya otomatis Mas, kalau datanya di laptop udah terima kasih, syukur, dan cinta, pantulan realitanya udah jadi seperti itu, Mas. Itu udah hukum pasti. Gitu Mas Hendra. Oke Teh, thank you. Wah, menarik sekali ya. Tadi dibuka sama Pak Sumaryo. Beliau kasih testimoni bisa sembuh dari anxiety. Terus kemudian Mbak Ayu dari yang tadinya merasa kekurangan, sekarang menjadi full kasih dari suami tercinta, hidupnya menjadi lebih baik. Ini tentu mengirimkan pesan buat teman-teman semuanya, separah apapun kondisinya, jangan pernah kehilangan harapan ya. Mungkin dengan sedikit-sedikit mengubah habit, barangkali nasib, realita kita juga bisa ikut berubah. Kuncinya adalah praktik, latihan terus gitu ya. Oke.